Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrin Mawadah, mahasiswa semester 3 dari kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, dalam mata kuliah Komunikasi Kelompok dan Organisasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari sebuah kelompok. Sebelum kita mengetahui bagaimana ciri-ciri dari kelompok, saya akan sedikit menjelaskan apa itu komunikasi dan kelompok. Menurut Walgito, komunikasi kelompok terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan kelompok. Komunikasi dalam bahasa Inggris atau biasa disebut communication berasal dari bahasa Latin yaitu communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama, yakni maksudnya menyamakan suatu makna. Sedangkan kelompok sendiri dapat dipandang dari segi persepsi, motivasi, tujuan, interdependensi, dan juga dari segi interaksi. Pengertian kelompok dari segi yang pertama yaitu motivasi. Motivasi yang dikemukakan oleh Bass menyatakan bahwa kelompok adalah kumpulan individu yang keberadaannya sebagai kumpulan memberikan reward kepada individu-individu. Yang kedua, atas dasar tujuan yang dikemukakan oleh Miles, kelompok dipandang Miles adalah suatu kesatuan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang melakukan kontak hubungan untuk suatu tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu dari segi interdependensi, Fielder mengatakan bahwa kelompok adalah sekumpulan orang yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu dasar interaksi yang dikemukakan oleh Banner menyatakan bahwa kelompok adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi. Dari penjelasan yang telah dijelaskan tadi, sudah jelas bahwa pengertian kelompok memiliki ciri-ciri seperti dua orang atau lebih, ada interaksi di antara anggotanya, memiliki tujuan atau goals, memiliki struktur dan pola hubungan di antara anggota yang berarti ada peran, norma, dan hubungan antara anggota, serta groupness merupakan satu kesatuan. Selanjutnya kita akan beranjak ke inti dari pembahasan yang akan kita bahas, yaitu ciri-ciri dari sebuah kelompok. Suatu kelompok memiliki ciri-ciri tertentu. Saleh menerangkan bahwa suatu ciri esensial kelompok adalah bahwa anggotanya mempunyai sesuatu yang dianggap sebagai milik bersama. Anggota kelompok menyadari bahwa apa yang dimiliki bersama mengakibatkan adanya perbedaan dengan kelompok lain, sehingga memiliki ciri-ciri yaitu: yang pertama, terdiri atas individu-individu, dua atau lebih saling berinteraksi secara kontinu. Yang artinya dalam suatu kelompok tidak boleh hanya seorang saja atau diri kita sendiri, namun harus melibatkan orang lain yang lebih banyak, lalu saling berinteraksi secara kontinu, yaitu dengan terus berhubungan secara berlanjut atau terus-menerus. Yang kedua, saling ketergantungan antara individu. Artinya, antara anggota dalam sebuah kelompok, anggota satu dan lainnya harus saling membutuhkan. Seperti contohnya si A bergantung dengan si B, maka begitupun sebaliknya, si B bergantung dengan si A pula. Yang ketiga, partisipasi yang terus-menerus dari individu. Yang artinya dalam sebuah kelompok tidak hanya mengemukakan gagasan kita sendiri, namun juga mendengarkan bagaimana gagasan dari anggota kelompok lainnya. Yang keempat, mandiri, yaitu mengarahkan diri sendiri. Yang artinya mandiri di sini ialah
Kita harus bisa memahami di dalam sebuah kelompok kita sendiri kewajiban kita sebagai anggota kelompok tersebut. Yang kelima, selektif. Selektif dalam menentukan anggota, tujuan, dan kegiatan. Artinya di sini kita tidak bisa memberikan kesempatan kepada orang yang hanya sekedar ingin masuk dalam sebuah kelompok. Namun, kita harus mengetahui terlebih dahulu alasan seseorang itu apa dan tujuannya apa, agar nantinya saat ada kegiatan-kegiatan bisa berjalan dengan baik, karena dalam sebuah kelompok harus memiliki tujuan yang sama. Yang keenam, adanya norma yang mengatur perilaku anggotanya, yang artinya dalam sebuah kelompok harus memiliki aturan yang berlaku agar kelompok tersebut tidak menyimpang. Yang ketujuh, adanya pembagian tugas, status, dan peran, yang artinya dalam sebuah kelompok harus ada struktur seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi lainnya. Dan yang kedelapan, berlangsung dalam waktu yang relatif lama, yang berarti dalam sebuah kelompok tidak bisa jika hanya dilakukan beberapa jam atau beberapa hari saja. Namun, dalam sebuah kelompok harus dalam jangka waktu yang lama. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Cartwright dan Zender pada tahun 1968 mengatakan bahwa terdapat 10 ciri-ciri kelompok, yaitu yang pertama, kelompok harus ditandai oleh adanya interaksi. Tentu, jika dalam sebuah kelompok tidak ada interaksi, lalu bagaimana kita bisa mengenal anggota satu dengan anggota yang lainnya? Yang kedua, adanya pembatasan tertentu sebagai anggota atau melalui spesialisasi. Jadi, tidak semua orang bisa bergabung dalam sebuah kelompok. Orang harus memiliki alasan dan tujuan agar mereka bisa diterima dalam sebuah kelompok. Yang ketiga, menyadari bahwa mereka adalah kepunyaan kelompok, yang artinya mereka telah bangga masuk dalam kelompok mereka sendiri dan mengakui bahwa dirinya termasuk dalam keanggotaan kelompok itu. Yang keempat, berpartisipasi sesuai dengan kedudukannya terhadap objek model ideal yang sesuai dengan superegonya. Yang kelima, adanya ganjaran dari kelompok terhadap anggota yang melanggar norma dan ketentuan kelompok lainnya, yang artinya saat anggota kelompok melanggar aturan yang telah ditetapkan, maka ada sanksinya yang harus dibayar, dalam arti hukuman yang akan dijalankan oleh anggota yang telah melanggar norma-norma yang telah ditetapkan. Yang keenam, adanya norma yang sesuai dengan kepentingan umum. Yang ketujuh, harus ada identifikasi terhadap objek modelnya. Yang kedelapan, mempunyai sifat saling ketergantungan antara sesama anggota kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Yang kesembilan, mempunyai persepsi kolektif yang sama tentang segala sesuatu hal sepanjang menyangkut kelangsungan hidup kelompok. Dan yang terakhir adalah adanya kecenderungan berperilaku yang sama terhadap lingkungan kelompok itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan dari penjelasan yang telah dijelaskan tadi bahwasanya ciri-ciri dalam sebuah kelompok itu sangat penting. Di satu sisi untuk membedakan antara kelompok satu dengan yang lainnya, dan di sisi lain adalah agar kita dapat mengetahui apa dan seperti apa sih kelompok melalui sebuah ciri-ciri kelompok. Karena itu, pentingnya kita untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri kelompok tersebut. Dengan begitu, kita bisa masuk ke dalam sebuah kelompok yang benar. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya mengenai ciri-ciri dalam sebuah kelompok. Saya Nisri Mawaddah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.